Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel YouTube Ya Ini Aku di video ke-6. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Di video ke-6 kali ini kita akan membahas tentang anxiety atau gangguan kecemasan. Rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut, bahkan khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dan anxiety tidaklah sama. Rasa cemas terbilang normal apabila masih terkendali dan hilang setelah faktor pemicu munculnya dapat teratasi. Namun, jika perasaan cemas menetap atau bahkan memburuk hingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Selanjutnya, mari kita mengenali berbagai gejala anxiety. Setiap orang dapat merasa cemas ketika hendak menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang dirasakan mengancam atau menakutkan. Misalnya, pindah sekolah, memulai pekerjaan baru, akan menjalani operasi, memiliki teman atau anggota keluarga yang terkena musibah, atau menunggu istri yang akan melahirkan. Munculnya rasa cemas karena harus berhadapan dengan situasi atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres adalah hal yang normal. Orang yang cemas biasanya akan merasakan gejala-gejala berikut ini: gugup, gelisah dan tegang, detak jantung cepat, napas cepat, gemetaran, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemas, sulit konsentrasi, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Selanjutnya, kita akan mencoba membedakan anxiety normal dengan anxiety yang berbahaya. Rasa cemas tidak selalu buruk. Dengan pikiran positif, rasa cemas yang muncul dapat dijadikan motivasi atau dorongan untuk dapat mengatasi tantangan atau situasi tertentu. Sebagai contoh, saat akan ujian atau wawancara kerja, rasa cemas mungkin bisa membuat Anda termotivasi untuk belajar atau mempersiapkan wawancara kerja dengan sebaik-baiknya. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika rasa cemas tetap muncul meski faktor pemicunya sudah hilang, atau perasaan cemas muncul tanpa alasan jelas dan mengganggu aktivitas. Dalam hal ini, Anda patut mencurigai adanya gangguan kecemasan. Untuk menentukan apakah anxiety yang muncul terbilang normal atau disebabkan oleh gangguan mental, perlu dilakukan pemeriksaan oleh psikolog atau psikiater. Beberapa jenis anxiety yang perlu diketahui. 1. Gangguan kecemasan umum. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasa cemas atau khawatir secara berlebihan terhadap berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Kedua, fobia. Fobia merupakan jenis gangguan anxiety yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap suatu benda, binatang, atau situasi tertentu yang tidak menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial atau sering juga dikenal dengan fobia sosial memiliki kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial atau situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, post-traumatic stress disorder. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Contohnya, tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam, atau korban kekerasan.
Yang kelima, gangguan panik. Mungkin Anda pernah merasa panik saat mendapatkan berita mengejutkan, misalnya saat ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang terkena musibah. Namun, hal tersebut normal Anda alami, berbeda dengan penderita gangguan panik yang bisa merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, gangguan obsesif kompulsif. Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Contohnya, mencuci tangan harus sebanyak 3 kali karena ia berpikir tangannya masih kotor. Selanjutnya, beberapa cara mengatasi anxiety. Untuk meredakan atau mencegah munculnya perasaan cemas, Anda dapat melakukan beberapa cara berikut ini, yaitu mencukupi waktu tidur dan istirahat, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya meditasi dan yoga, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Namun, jika cara-cara di atas sudah dilakukan dan faktor pemicu anxiety juga sudah teratasi, namun rasa cemas belum juga hilang, sebaiknya konsultasi ke psikiater untuk menentukan penyebab dan jenis gangguan kecemasan yang Anda alami. Psikiater akan melakukan pemeriksaan psikologis. Apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Anda mengalami gangguan kecemasan, psikiater akan mengatasi anxiety yang Anda rasakan dengan psikoterapi dan konseling, serta pemberian obat penenang bila memang dibutuhkan. Sekian dari saya, Fitria Maharani. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.